Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-21, di Menara Emas. Xiaoyan seperti patung, tidak bergerak, dan waktu berlalu. Xiaoyan telah berlatih di sini selama 20 hari. Titik-titik cahaya energi langit masih penuh dengan seluruh lapisan gas. Arti jeda, energi unik naik dan terbakar di tubuh Xiaoyan. Dan aliran gas tempur terus mengalir keluar dari kelompok gas tempur. Dan kemudian setelah dibaptis oleh kekuatan baru, itu dibawa kembali ke kelompok pertempuran di dalam dantian. Di bawah siklus sempurna seperti itu, kelompok cahaya merah terang samar yang awalnya muncul, tidak hanya menggandakan volumenya, tetapi juga merah pucat yang terkandung di dalamnya, menjadi lebih jelas dan lebih berkilau. Perubahan semangat juang seperti itu secara alami tidak luput dari perhatian Xiaoyan, karena dia dalam kondisi kultivasi. Dia tidak tahu persis berapa lama dia berlatih kali ini, tetapi menilai dari semangat juang yang terkandung dalam kelompok roh juang sekarang, dia seharusnya sudah mencapai bintang sekarang. Puncak hari-hari awal Kaisar mungkin tidak lama sebelum dia benar-benar bisa memasuki tingkat menengah Kaisar Bintang. Xiaoyan secara alami tidak akan cukup bodoh untuk mengganggu kultivasi otomatis macam ini. Pikiran tetap damai. Seolah-olah bihu tua itu telah menetap. Dia tidak tergerak oleh benda asing, tetapi diam-diam menatap kelompok Qi yang terang dan kuat yang dipenuhi ketakutan. Tidak ada waktu untuk berlatih. Saya tidak tahu berapa hari telah berlalu. Pikiran Xiaoyan yang kacau sekali lagi terbangun oleh gelombang yang aneh. Tetapi itu adalah penemuan yang sangat mengejutkan. Seperti bintang, terus memancarkan cahaya aneh. Dengan paksa menekan ekstasi yang meningkat di dalam hatinya, Xiaoyan tidak memberi perintah kepada kelompok roh pemadam yang telah menunjukkan api merah sekarang, tetapi hanya menonton tindakan halusnya dengan sikap para penonton. Tiba-tiba kelompok Qi digantung di dalam dantian di perut bagian bawah. Tiba-tiba ada infiltrasi hisap dari itu dengan munculnya pengisapan ini. Xiaoyan memperhatikan bahwa roh-roh pejuang yang kuat masih beredar di meridian di sekitar tubuh. Seperti ditarik, mulai berubah menjadi banjir deras dengan raungan pelan tanpa suara, menuju perut bagian bawah. Pusaran Qi yang dibentuk oleh kelompok Qi kita sapu. Pada saat ini tidak hanya tubuh Xiaoyan mengalami perubahan, tetapi juga di luar tubuhnya, ada juga banyak gerakan. Pada saat kelompok Qi mengirimkan penghisapan, energi yang menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan mulai berfluktuasi dengan cepat. Setelah beberapa saat, energi hangat mulai berpusat pada Xiaoyan dan bergegas masuk dengan gila. Karena energi di lapisan pemurnian gas jauh melebihi dunia luar. Karena itu, energi-energi itu mengalir, dan yang lain bahkan dapat melihat pusaran energi yang menjulang, berpusat pada Xiaoyan dan mulai terbentuk dengan cepat. Suara energi membengkak dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tidak pernah berharap bahwa penyerapan 20 hari ini akan membuatnya mencapai baronet dari Kaisar pertama. Kelompok cahaya Doki yang bergerak cepat terus melaju, tanpa ada niat untuk berhenti. Saat penyerapan Xiaoyan berlanjut, di luar rumah, Xiaoli berdiri di tangannya. Xiaoyan telah berlatih selama hampir sebulan. Pada awalnya berpikir bahwa Xiaoyan dapat menyelesaikan budidaya hingga setengah bulan. Tanpa diduga, sudah 20 hari, dan energi di sekitarnya masih berkumpul. Leluhur, siapa orang ini? Butuh waktu lama untuk kultivasi pertama. Jika Anda melanjutkan, itu akan dekat dengan catatan. Di belakang Xiaoli, orang Xiao yang relatif jujur maju, memandang rumah Xiaoyan yang masih dikelilingi banyak energi, dan bertanya dengan lembut. Di antara orang-orang Xiao, Xiao Yao, leluhur pertama keluarga Xiao, mempertahankan praktik terpanjang untuk pertama kalinya. Dikatakan bahwa Xiao Yao benar-benar menyerapnya hingga 30 hari ketika ia berlatih untuk pertama kalinya, dan melangkah langsung ke tengah-tengah Kaisar Bintang pada suatu waktu. Bakat untuk berkultivasi. Sekarang tidak ada seorang pun di klan yang dapat mengejar ketinggalan. Melihat rumah yang terbungkus energi, mata Xiaoli juga penuh dengan api, dan dua bola kecil di tangannya berdenyut saat suasana hati Xiaoli. Mungkin, bocah ini, bahkan aku tidak bisa melihatnya. Tuhan tahu berapa banyak rahasia yang masih tersembunyi di dalam dirinya. Satu menara dan satu naga. Meskipun hanya dan hal, tampaknya tidak terlalu aneh. Tetapi Anda harus tahu bahwa ketika setiap Kaisar Ember datang ke benua ini setelah dipromosikan, antar muka ruang angkasa asli juga memiliki peluang untuk datang bersama sang master. Ini sangat kecil, dan barang-barang biasa tidak dapat menerobos saluran antara antar muka. Namun, Xiaoyan hanya berada di sini selama beberapa hari. Pertama,
Itu adalah menara ajaib yang dapat mengubah ukurannya. Lama, ini menyebabkan kejutan besar di antara orang-orang Shao. Tentu saja, ada juga beberapa yang sangat menghina. Tentu saja mereka juga memiliki modal yang menghina. Para tetua lain dari kelompok etnis Shao juga datang satu demi satu dari kejauhan. Ketika mereka melihat pusaran energi di luar rumah, mereka semua terkejut dan segera iri. Jelas, mereka juga tahu apa artinya ini. Bab ke-22, pria ini berlatih selama 20 hari tanpa makan dan minum. Benar-benar aneh. Seorang anggota keluarga Shao bergumam. Melihat energi di sekitarnya yang sedang dikumpulkan dengan panik. Aku bertanya bahwa orang ini adalah satu-satunya kaisar yang bertarung di daratan yang telah bertarung selama ribuan tahun. Namanya adalah Xiaoyan. Dia sangat kuat. Seorang wanita yang sedikit genit menatap ruangan membentuk pusaran energi dan berkata dengan hati-hati. Ternyata dia adalah Xiaoyan. Hei, aku awalnya tidak percaya gosipnya. Tapi sekarang sepertinya itu benar. Mendengar kata-kata itu, 3 orang lain dari kelompok etnis Shao mengikuti. Jelas, Shao yang telah diteruskan kepada orang-orang Shao dalam Perang Dunia Pertama di Lembah Tianming. Semua orang tahu tentang nama Xiaoyan. Syekh, tetap diam. Jika nenek moyang mendengarnya, maka kita akan berada dalam kesulitan. Wanita itu berkata dengan lembut dengan jarinya di depan mulutnya. Pandangan Shaoli masih menatap rumah yang terbungkus energi di kejauhan. Kupikir anak ini mungkin hanya keberuntungan, tapi sekarang tampaknya itu bukan hanya keberuntungan. 20 hari. Prestasi seperti itu ada di antara orang-orang Shaojong, sudah ada seperti bulu, dan menilai dari nafas. Latihan Shao yang tidak akan berhenti, boy. Berapa lama Anda bisa melanjutkan? Apakah akan mendekati 30 hari? Beberapa penatua di samping Shaoli awalnya berpikir bahwa Xiaoyan, yang memiliki Chaos Noble Truth dan Jin Leilong, hanya beruntung. Tetapi sekarang, pandangan ini mulai berubah diam-diam. 20 hari untuk pertama kalinya. Latihan pertama begitu di luar jangkauan. Tetapi anak laki-laki di kamar di depannya benar-benar melakukannya. Namun, di hati para tetua, Xiaoyan mungkin telah berkultivasi begitu lama, hanya dengan memiliki kekacauan-kekacauan. Xiaoyan telah berlatih selama 20 hari. Xiaoyan akan menjadi murid inti di klan dan mendapatkan pelatihan kunci di klan. Yang penting, latihan Xiaoyan belum berhenti sejauh ini. Bab ke-23, di ruangan yang dikelilingi oleh energi, menara emas melayang naik dan turun sedikit, mengungkapkan napas yang kuat di menara emas. Napas ini masih terus ditingkatkan. Napas yang telah meningkat selama hampir 20 hari dan terus meningkat adalah Xiaoyan yang masih berlatih. Dia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk budidaya diri. Dan tentu saja tidak tahu tentang Xiaoyan di luar. Dia tidak tahu bahwa hampir semua orang dari orang Shao mengawasinya di luar sekarang. Dari 20 hari hingga hampir sebulan sekarang Xiaoyan mengejutkan semua orang Shao. Tetapi lebih banyak dari mereka yang menantikannya. Selama 30 hari, pasangan ini itu adalah masa yang sangat penting bagi orang-orang Shao. Pada orang-orang Shao, mereka telah disembah dan bahkan mitologi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah catatan pertama dari praktik pertama kaisar pertempuran yang diciptakan oleh generasi pertama keluarga Shao. Catatan waktu juga merupakan kebanggaan seluruh orang Shao. Dan Xiaoyan, kaisar baru ini, mendekati catatan ini. Orang-orang dari seluruh orang Shao menantikannya. Bisakah anak baru di depanku bisa bertahan selama 30 hari? Namun, bagi Xiaoyan untuk memecahkan rekor ini, sebagian besar orang tidak berharap. Lagi pula, itu tidak pernah rusak selama puluhan ribu tahun. Di dalam topan, pusaran semangat juang di dantian terus melepaskan isapnya. Semangat juang di meridian telah ditarik, dan sumber energi kekaisaran yang terus-menerus dituangkan ke dalam tubuh dari luar tubuh tidak seperti semangat juang di tubuh. Umumnya diserap segera oleh Vicious Vortex, tetapi dikendalikan oleh nyala api Xiaoyan yang berwarna-warni dari tubuhnya jong bolak-balik. Dan setelah temperamen Xiaoyan yang hati-hati dan beredar di sepanjang meridian tubuh selama seminggu lagi, ia dimasukkan dalam pusaran dengan tatapan Xiaoyan. Meskipun tidak ada yang mengendalikan tindakan dantian, langkah-langkah penyerapan, operasi, dan temper telah dilakukan dengan tepat. Dan genggaman api, bahkan jika Xiaoyan sendiri, tidak mungkin begitu sempurna. Perilaku acuh tak acuh Xiaoyan tampaknya telah mencapai hasil terbesar. Seiring waktu, isap yang tersebar di pusaran menjadi semakin kuat, dan energi yang dicurahkan ke dalam tubuh dari luar semakin cepat. Jika bukan karena medan di sini, aliran gas sumber kaisar dapat terus muncul. Mungkin bahkan api energi pendinginan yang berbeda akan hilang karena kelelahan, dan sekali sumber gas kaisar menghilang, maka langkah penempaan akan secara otomatis menghilang. Pada saat itu, mungkin Xiaoyan sendiri di pucuk pimpinan. Jika tidak,
Sumber gas kaisar yang berbintik-bintik akan langsung memasuki pusaran. Saya takut bahwa tidak hanya promosi kaisar 1 bintang akan sia-sia dalam jangka menengah, tetapi juga akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada Shaoyan. Ketika pengisapan dalam kelompok tempur udara dirilis selama hampir 3 hari, akhirnya mulai melemah secara bertahap. Dengan melemahnya isap, pusaran energi yang terbentuk di seluruh tubuh Shaoyan secara bertahap memudar sampai akhirnya menghilang sepenuhnya. Sinar terakhir dari sumber gas kaisar yang tidak sempurna mengudara dari berbagai kebakaran di tubuh Shaoyan. Setelah pendinginan, itu berkurang lebih dari 10 kali, dan itu beredar di sepanjang meridian selama 1 minggu dan masuk ke pusaran siklon. Pada saat ini, itu adalah hari ke-29 dari latihan pertama Shaoyan. Di luar rumah saat ini, sudah penuh dengan semua orang dari kelompok etnis Shao. 29 hari, hanya 1 hari jauhnya dari catatan keluarga Shao. Hari ini adalah 30 hari. 30 hari. Rekor yang ditetapkan oleh leluhur Shao. Bisakah Shao yang memecahkan rekor ini hari ini? Banyak orang Shao yang menantikannya. Merasakan napas yang hilang. Mata panas Shao Li berkedip sedikit kekecewaan. Masih belum bisa dipatahkan. Shao Li menggelengkan kepalanya, tetapi dengan sedikit penyesalan dalam keputusasaan. Catatan ini benar-benar tidak kompeten. Itu rusak. Tetapi sementara semua orang mendesah dan mendesah seperti Shao Li, nafas yang sudah berangsur-angsur hilang tiba-tiba mulai meningkat. Dan energi yang berubah menjadi titik bintang secara ajaib terkondensasi menjadi sinar energi cahaya yang memancarkan ruangan. Di dalam, lebih banyak bar cahaya energi kemudian dengan cepat bergegas masuk dari segala arah. Terus-menerus mengalir ke kamar Shaoyan. Wajah tua Shao Li tiba-tiba merasakan warna kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat ke langit, batang energi cahaya terus-menerus mengalir ke kamar Shaoyan. Dan segera dia merasakan sedikit harapan lagi. Shaoyan, anak baik, betapa banyak kejutan yang harus Anda berikan kepada saya. Bisakah Anda benar-benar memecahkan rekor ini? Setiap keluarga Shao dapat merasakan berapa banyak energi memabukkan yang terkandung dalam setiap batang cahaya. Melihat batang energi di langit, mereka tidak bisa membantu tetapi mendesah. Ini belum berakhir dan dia melanjutkan. Di antara menara emas di rumah, napas yang semula berhenti berubah menjadi sinar energi yang berterbangan di sekitar. Sepertinya saya berharap Shaoyan dapat menyerapnya dengan cepat. Energi yang semula dipikirkan oleh Shaoyan dihentikan, dan waktunya dimulai lagi. Meroket. Ketika energi dari bintang menunjuk menjadi bar cahaya energi, aliran gas sumber kekaisaran terus-menerus dituangkan, dan pusaran kecil yang tiba-tiba membeku menjadi gugusan cahaya. Cahaya merah yang dipancarkan dari permukaannya tiba-tiba luar biasa dan cerah. Cahaya terang menyinari setiap bagian tubuh Shaoyan. Dalam cahaya merah menyala ini, ada cahaya kuning pucat, dan di bawah iradiasi cahaya aneh ini, Shaoyan samar-samar bisa merasakan bahwa meridian, tulang, dan bahkan sel-sel dalam tubuh mengirimkan ledakan cahaya yang tak terhindarkan. Mencium aroma rintihan yang menenangkan, Shaoyan lupa waktu, hanya merasa nyaman. Setelah beberapa jam, tatapan aneh perlahan surut, dan sesaat kemudian, cahaya itu semakin redup sampai akhirnya hilang. Begitu cahaya yang kuat menghilang, kelompok cahaya pendendam yang tersembunyi di dalamnya muncul dengan sendirinya. Begitu kelompok cahaya berjuang muncul, itu sedikit menggigil lagi. Gelombang tebal semangat juang melonjak, dan akhirnya, seperti semburan merah menyala, berkelok-kelok di meridian, bergegas dengan cepat, memberi Shaoyan perasaan energi yang sangat penuh. Shaoyan memandang kelompok roh juang yang hampir 2 atau 3 kali lebih besar dari yang sebelumnya, dan merasa bahwa itu lebih dari 2 kali lebih kuat dari tabungan roh juang sebelumnya. Shaoyan tidak bisa membantu tetapi merasa bersemangat. Usia tengah bintang, Shaoyan juga sangat bersemangat, sehingga dengan mudah dipromosikan ke tengah-tengah seorang kaisar bintang. Tampaknya dia bahkan tidak yakin. Pada saat ini, darah Shaoyan mendidih. Tetapi apa yang membuatnya mendidih adalah bahwa meskipun ia telah menembus ke tengah-tengah seorang kaisar bintang, penyerapan seperti itu belum berhenti, dan kultivasi pertamanya belum berakhir. Kelompok cahaya tampaknya tidak mampu menahan inhalasi energi besar, dan itu berubah menjadi pusaran semangat. Bab ke-24. Di dalam menara, Sun Lao memandang Shaoyan yang masih menyerap, tetapi tidak ada banyak kejutan. Nampaknya situasi ini sudah biasa. Tetapi Sun Lao masih tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang tingkat apa yang bisa ditembus Shaoyan. Ingin tahu, tetapi situasi di luar menara sangat berbeda. Di luar rumah Shaoyan, seluruh keluarga Shao tidak pergi sendirian pada hari ini. Pada awalnya, semua orang tidak berbicara. Dengan suara diam, menatap rumah Shaoyan,
Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika detik-detik berlalu, terdengar suara kecil, 1 jam lagi. Saya tidak tahu suara siapa itu, tetapi semua orang mengerti artinya. Tenang, sangat tenang. Pada 20 hari, tidak ada yang mengira anak ini bisa memecahkan rekor 30 hari yang ditetapkan oleh leluhurnya. Tetapi ia berpikir bahwa Xiaoyan sangat baik. Latihan pertama bisa mencapai 20 hari. Pada hari ke-29, semua orang mulai menanti-nanti rekaman itu. Apakah anak ini mampu menerobos? Banyak orang bahkan berdoa untuk Xiaoyan di hati mereka. Bagaimanapun, adalah suatu kesenangan untuk melihat kelahiran keajaiban. Ketika kebanyakan orang merasakan disipasi nafas sebelumnya, kebanyakan orang memiliki desahan dan penyesalan. Tetapi ketika energi menyatu kembali menjadi cahaya energi, ketika bar mengalir ke dalam ruangan, hampir semua orang memperbarui harapan, kecuali bar-bar energi yang mengalir deras ke dalam ruangan. Hampir semuanya diam, kecuali bunyi napas yang bertambah. Setengah jam, suara nafas lebih tebal. 10 menit lagi, banyak orang mulai menegang leher mereka, melebarkan mata mereka, dan bahkan sedikit membuka mulut mereka. Mereka menatap kamar Xiaoyan dan bar energi yang tidak berhenti mengalir sama sekali. 5 menit, 1 menit, energi tidak berhenti. Waktu habis. Ya, sorakan gemuruh meletus langsung di luar rumah. 30 hari, sebulan, anak ini benar-benar memecahkan rekor. Pada saat rekor itu rusak, banyak orang di luar rumah bersorak dan berteriak. Dengan sorak-sorai semua orang, tampaknya seluruh ruang Xiao ada di sini. Dengan gemetar, semua orang mengingat. Selama lebih dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, puluhan ribu tahun, akhirnya seseorang memecahkan rekor. Orang Xiao mendidih naik turun. Anak ini benar-benar memecahkan rekor. Ini sangat jahat. Ya, tidak heran kamu bisa dipromosikan menjadi kaisar di benua yang hina tanpa sumber kaisar. Bakat ini, aku bukan Xiaoqi dan Xiaoyang yang berada di peringkat pertama dan kedua di antara bakat klan. Di antara orang-orang Xiao, berbagai pendapat muncul. Di tengah-tengah seorang kaisar bintang, hampir semua tetua merasakan napas yang tiba-tiba menjadi lebih kuat dalam catatan terobosan Xiaoyan. Dan tiba-tiba ekspresinya menjadi kusam. Dan kemudian ia menjadi bersemangat lagi. Satu demi satu, tubuhnya tampak sedikit gemetar. Setelah leluhur, jenius lain dari roh-roh jahat muncul dari keluarga Xiao. Pada saat ini, mata para tetua lebih dari harapan Xiaoyan. Kondisi seperti apa yang nantinya akan dicapai oleh latihan ini? Beberapa tokoh masih muncul di kerumunan, dan setelah mendengar kaisar bintang di mulut para tetua, sosok itu sedikit terguncang. Di luar, benar-benar di luar, memasuki tengah kaisar bintang, beberapa dari mereka tidak bisa mempercayainya. Tetapi kebenaran ada di depan mereka. Saya mengejar diri saya untuk latihan pertama, dan dengan bakat jahat, saya masih menjadi lebih baik setelah itu. Beberapa kilatan cahaya dingin melintas di mata beberapa orang muda. Fokus pelatihan awal mereka mungkin disebabkan oleh kemunculan Xiaoyan. Sesuatu telah berubah, dan tentu saja setiap orang sangat tidak puas. Tetapi mereka tidak berani keberatan. Penghinaan asli untuk Xiaoyan secara bertahap berubah menjadi kejutan dan ketidakpuasan. Tetapi saya juga memiliki beberapa kekaguman di hati saya. Setiap orang dari keluarga Xiao yang hadir tidak ditolak. Karena Xiaoyan, seorang kaisar baru yang bertarung, telah melampaui batas yang tidak dapat dilintasi selama puluhan ribu tahun, yang tidak sebanding dengan mereka. Berdiri di tempat tinggi, Xiaoli menunjukkan amplitude menarik di sudut mulutnya. Xiaoyan, tidak mengherankan. Itu pasti akan menjadi orang yang sangat penting di antara orang-orang Xiao. Hari ini, memecahkan rekor Xiaoyan tidak hanya mewakili munculnya jenius tak tertandingi di antara orang-orang Xiao, tetapi yang lebih penting, jika difokuskan pada pelatihan, ini genius mungkin benar-benar dapat menghancurkan keseimbangan Kaisar Zhou, mengubah situasi dari 5 kekuatan, dan bahkan memimpin orang-orang Xiao untuk menciptakan kemuliaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penampilan Xiaoyan dapat mengubah nasib seluruh orang-orang Xiao. Tinju Xiaoli mengepal, melihat masuknya bar cahaya energi yang tidak berhenti di depannya. Xiaoli segera sadar dari kegembiraan batinnya, dan Shen Xiang minum. Semua tenang, latihan Xiaoyan belum berakhir. Suara itu tidak keras, tetapi transparan dengan keagungan. Argumen antusias dan berisik berhenti sekarang. Semua orang bereaksi. Ya, latihan Xiaoyan belum berakhir. Mereka telah menekan kegembiraan tadi, dan melihat ke kamar Xiaoyan dengan saksama lagi. Menunggu membosankan yang asli sekarang telah diubah oleh semua orang. Semacam antisipasi. Semua orang sangat ingin tahu. Xiaoyan, berapa lama dia berlatih? Ranah apa yang akan dipromosikan Xiaoyan setelah latihan?
Suara pesawat ulang-alik energi di ruang angkasa tak ada habisnya. Sedikit tumpah ke tubuh Xiaoyan. Pusaran energi besar yang berpusat pada Xiaoyan menjulang. Energi di menara tampaknya didorong oleh pusaran energi besar ini. Xiaoyan pusaran semangat juang dalam tubuh juga beresonansi dengan energi di sekitarnya. Yang sedikit indah, adegan itu berputar di dalam menara emas. Bab ke-25, ketika api yang berbeda memadamkan dan menyerap sumber gas sumber kaisar. Api kuning pucat sedikit dihasilkan dalam api yang berbeda. Tanda-tanda seperti itu secara alami tidak dapat lepas dari pengamatan Xiaoyan. Meskipun itu hanya sedikit nyala api, tetapi Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa dalam nyala api kuning pucat ini, ada semacam kengerian yang ekstrem. Xiaoyan hati-hati mengamati bahwa di antara api berwarna-warni terdiri dari 22 api yang berbeda. Nyala api kuning muda muncul di masing-masing api yang berbeda. Dan nyala api kuning muda ini benar-benar mengikuti kaisar. Penghirupan gas sumber terus diproduksi, dan kemudian menyatu menjadi sinar. Ada nafas tua yang tersembunyi di dalam nyala api. Tampaknya memanggil sesuatu, dengan inhalasi terus-menerus dari sumber gas kaisar. Nyala api kuning muda ini penuh dengan api melintang yang kuat telah dibedakan menjadi beberapa helai. Perlahan-lahan berputar-putar dalam api yang berbeda. Setelah sumber gas kaisar berwarna-warni asli melewati api kuning pucat dari api yang berbeda. Kotoran dalam seketika menghilang sepenuhnya, dan energi murni mengalir ke pusaran roh di Xiaoyan dan Tian lagi. Napas perlahan-lahan meningkat. Dengan penyerapan tanpa henti Xiaoyan, energi di sekitarnya mulai berangsur-angsur menghilang. Xiaoyan juga merasakan tanda-tanda seperti itu. Xiaoyan tahu bahwa kali ini benar-benar akan berakhir. Waktu berlalu dengan lambat. Boom! Energi yang sangat arogan meledak dari tubuh Xiaoyan. Awalnya penuh energi sudah diserap oleh Xiaoyan pada saat ini. Dan kekuatan mengerikan yang keluar dari tubuh Xiaoyan tiba-tiba meledak dari tubuh Xiaoyan. Dan ombak berdesir. Terobosan. Setelah lebih dari sebulan berkultivasi, akhirnya sia-sia. Seteguk gas kuning pucat perlahan-lahan dihembuskan dari mulut Xiaoyan. Dengan akhir kultivasi, hati tegang Xiaoyan perlahan-lahan rileks. Jiwanya pusing untuk sementara waktu, dan bahkan putaran mundur dari kondisi kultivasi. Di lapisan pemurnian gas yang luas, Xiaoyan perlahan membuka matanya, dan di antara mata gelap, sebuah berkedip kuning pucat lewat. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit, dan melirik keduanya di lapisan pemurnian. Mata gelapnya tiba-tiba menjadi lebih dalam dan lebih jelas. Begitu kuat. Apakah ini abad pertengahan Kaisar Bintang? Apakah masih tingkat menengah tingkat lanjut? Benar saja. Itu tidak sebanding pada awalnya. Pada saat ini, Xiaoyan tidak keberatan dengan Sun Lao. Hasil seperti itu secara tak terduga melampaui harapannya. Dan beberapa kebakaran aneh di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda perpaduan. Jika tidak diingatkan oleh Sun Lao, saya khawatir saya benar-benar ingin melewatkan kesempatan luar biasa untuk berkultivasi ini. Terima kasih. Xiaoyan perlahan berbalik dan menatap Sun Lao tua dan berterima kasih padanya. Pada saat ini, dia seperti pria muda yang tidak tahu apa-apa di kota Utan pada waktu itu. Tetapi Sun Out seperti Yao Yao pada waktu itu, menunjuk dan mengurus semuanya untuk diriku sendiri. Pipi keriput Jian Lao dengan lembut tersenyum pada Xiaoyan dan melambaikan tangan. Itu hanya tangan. Sudah berapa lama aku berlatih? Xiaoyan sedikit mengernyit dan berbalik untuk bertanya lagi. 1,5 bulan. Tepatnya. Itu adalah 45 hari. Sun Lao menjawab dengan lembut. Aku sudah berlatih begitu lama. Tidak heran. Gumam sejenak. Tetapi Xiaoyan diam-diam senang. Ini hanya membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk mencapai tingkat senior di tengah-tengah Kaisar Bintang. Jika ditempatkan di luar, itu tidak mungkin tanpa ratusan tahun penebusan dosa. Melihat lapisan gas yang luas, Xiaoyan tidak bisa menahan cibiran, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Ini. Menara Zichen Suling benar-benar memiliki misteri yang tak terbatas. Jika latihan ini tidak ada di menara, bahkan jika itu adalah latihan pertama Kaisar Do, bahkan jika telah dibudidayakan selama 1,5 bulan, paling banyak, itu baru saja menembus ke tengah Kaisar Bintang 1. Mungkin Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa energi yang diambil darinya tampaknya secara umum dipengaruhi oleh energi yang tidak dapat dijelaskan di menara, dan efeknya secara alami sangat meningkat. Diam-diam menghela nafas. Bahkan jika dia melihat lintasan cahaya di tengah menara, jelas lintasan cahaya ini harus memasuki lantai 2, merasakan manfaat dari lapisan pertama. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi ingin pergi ke lapisan kedua untuk melihat. Ketika Xiaoyan ingin pergi, suara sound terdengar di belakang Xiaoyan. Hei, nak, jangan terlalu serakah. Meskipun Anda sekarang memenuhi syarat untuk masuk, Anda harus terlebih dahulu membawa orang itu keluar rumah Anda terlebih dahulu. Kirim lagi.
Jika Anda berhenti berlatih, mereka mungkin tidak dapat menahan untuk bergegas masuk. Jika menara ditemukan oleh mereka, tidak baik untukmu. Mendengarkan kata-kata di belakangnya, Xiaoyan sedikit membeku. Di luar rumah, jelas Xiaoyan tidak tahu apa-apa tentang situasi di luar. Berbaliklah dan lihat kedua sosok di kejauhan. Yang satu sang tua, yang lain capung yang dipulihkan. Xiaoyan mengangguk dan berjalan menuju Longling. Menatap Longling yang dipulihkan, tersenyum, berbalik dan berterima kasih kepada Sono hendak berbalik dan keluar. Tiba-tiba seorang tokoh, sepertinya memikirkan sesuatu, bersambung ke bab selanjutnya.